Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mereview seminar pelatihan pasar modal tahap 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Lesari dengan NIM 64242030. Saya Riki Andini dengan NIM 64242230. Saya Mila Brikina dengan NIM 64242364. Saya Borne juga Zaki dengan NIM 64242042. Saya dengan Ali Wafa dengan NIM 6424 Saya Yudi Karfiano dengan NIM 642490. Halo, saya Purti June Silky dengan NIM 64242042. Jadi setelah mengikuti kegiatan seminar profisiensi pasar modal, saya mendapatkan banyak sekali ilmu di sini. Salah satunya yaitu kesadaran pentingnya perencanaan keuangan. Setelah mengikuti materi ini, saya menjadi sadar bahwa mengelola keuangan bukan hanya soal menabung, melainkan kemampuan membuat rencana yang jelas terhadap pemasukan dan pengeluaran. Lalu penjelasan mengenai perbedaan pengeluaran produktif dan konsumtif membuat saya tahu kemana aja larinya uang saya selama ini. Di materi ini juga menekankan bahwa kebiasaan kecil seperti mencatat pengeluaran dan menentukan tujuan finansial jangka panjang akan sangat memengaruhi kondisi keuangan di masa depan. Jadi segitu aja review dari saya. Dadah. Setelah aku ikut seminar profesi pasar modal kemarin, jujur aku jadi lebih ngerti dan kebuka banget wawasan soal perbedaan menabung dan investasi. Selama ini aku tuh selalu mikir kalau dua hal itu sama aja, tapi ternyata nggak sesederhana itu. Menabung itu sebenarnya lebih ke menjaga uang kita supaya tetap aman. Jadi uangnya disimpan, dilindungi, dan kapanpun mau dipakai, bisa langsung ditarik gitu. Tapi di sisi lain, investasi itu beda banget tujuannya. Investasi itu lebih ke usaha buat ngembangin uang kita supaya nilainya bisa bertambah dari waktu ke waktu. Dan pastinya ada resiko yang harus dipahami. Nah, dari seminar itu, aku jadi sadar kalau mau finansial kita berkembang, kita nggak bisa cuma ngandelin tabungan. Soalnya, tabungan itu kadang nggak bertambah, malah kalah sama inflasi. Sedangkan lewat investasi, uang kita bisa bekerja dan bertumbuh. Dan yang paling bikin aku tercerahkan adalah ternyata investasi itu bukan cuma buat orang yang udah kaya duluan. Siapa aja sebenarnya bisa mulai, tinggal disesuaikan sama kemampuan dan tujuan kita. Jadi setelah seminar ini aku jadi lebih paham pentingnya punya mindset yang tepat tentang uang. Menabung itu tetap penting, tapi kalau mau masa depan finansial lebih aman dan stabil, kita juga harus berani mulai belajar investasi dari sekarang. Tapi tetap yang legal dan resmi ya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Ali Wafa dengan NIM 64242294. Ada ancaman investasi bodong dan pentingnya literasi. Data kerugian masyarakat dan investasi ilegal yang mencapai ratusan triliun membuat saya cukup terkejut. Angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi. Tetapi sayangnya tidak semua memahami cara mengecek legalitas suatu produk investasi. Materi ini memberikan peringatan bahwa keuntungan besar tidak selalu berarti peluang bagus.
Dan sebagai calon investor harus selalu memastikan lembaga platform dan instrumen yang kita pilih diawasi oleh OJK dan terdaftar resmi. Kurang lebihnya ancaman investasi bodong itu sebenarnya bahaya banget buat siapapun yang pengen mulai nabung atau ngembangin uang, soalnya kerugian masyarakat udah tembus ratusan triliun gara-gara banyak yang ketipu investasi ilegal. Banyak orang gampang kebawa suasana karena ditawarin untung besar dalam waktu cepat. Padahal justru itu sering jadi tanda-tanda penipuan. Makanya penting banget buat kita punya literasi keuangan yang cukup biar nggak gampang percaya sama janji manis. Sebelum naruh uang, kita harus cek dulu tuh apakah platformnya atau produk investasinya beneran terdaftar atau diawasi OJK. Nah, hal-hal simpel kayak gini nih, kayak ngecek izin, baca resiko, dan nggak percaya sama profit tinggi itu udah cukup kok buat ngelindungin kita buat dari kerugian besar dan bikin keputusan yang lebih aman. Sekian review dari saya, terima kasih. Jadi, review atau kesan yang saya dapat dari seminar kemarin, ada satu bagian yang menurut saya sangat membantu, yaitu adalah analogi pasar modal yang diibaratkan seperti mall. Nah, dengan perumpamaan itu, saya jadi lebih mudah mengerti tentang peran dari masing-masing pihak, seperti emiten diibaratkan sebagai pemasok barang, investor diibaratkan sebagai pembeli, terus juga efek diibaratkan sebagai barang dagangannya, serta BII-nya diibaratkan sebagai pengelola mall. Nah, dengan analogi sederhana tersebut membuat konsep pasar modal yang sebelumnya terasa rumit menjadi lebih mudah dipahami bahkan untuk pemula. Analogi ini juga membantu saya melihat gambaran besarnya dengan lebih jelas dan membuat materi seminar ini terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Itu aja. Sekian review yang saya berikan. Terima kasih. Hai, saya Rika Andini dengan NIM 642422230 ingin mereview materi yang saya dapat ketika seminar kemarin membahas pasar modal. Oke, apa sih materi yang saya dapat ketika seminar kemarin? Materi yang saya dapat adalah ragam instrumen investasi yang lebih luas. Materi ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya terbatas pada saham saja. Ada begitu banyak pilihan seperti obligasi, reksadana, emas, properti, bahkan investasi pada kesehatan dan pendidikan. Dengan banyaknya pilihan ini, saya jadi memiliki gambaran bahwa setiap orang bisa memilih instrumen investasi sesuai kebutuhan, tujuan, dan kemampuan masing-masing. Tak ada ukuran satu untuk semua dalam investasi. Yang penting adalah memahami karakteristik setiap instrumen. Sekian, terima kasih. Salah satu hal penting yang saya dapatkan dari materi ini yaitu pasar modal yang aman dan terorganisir terbentuk dari kolaborasi antara regulator sebagai pengawas, SRO sebagai pengelola, sistem perdagangan, pelaku pasar sebagai perantara transaksi, emiten sebagai penyedia instrumen, investor sebagai penyedia dana, dan lembaga pendukung yang memastikan transparansi serta keamanan. Kerjasama semua pihak ini membuat pasar modal berjalan teratur, efisien, dan melindungi kepentingan investor. Yang saya dapatkan ya sekitar mengenai pasar modal itu tentang investor dan keamanan dan kita dalam berinvestasi yang aman. Sekian review dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.